Pada suatu masa di abad ke-30-an saat manusia mencapai puncak kejayaan teknologi super canggih dan modern, muncullah sosok hewan melata secara misterius. Hewan tersebut mendekati sekumpulan anak muda yang sedang bermain sepak bola di lapangan, lalu berbicara selayaknya manusia. Kadal raksasa itu berkata, "Wahai manusia, bertobatlah, kehancuran segera datang." Mereka pun tertawa mendengar ocehan si kadal raksasa, lalu melemparinya dengan bola. Ditendang, dipukul, hingga kadal itu mati, lalu berubah menjadi debu yang berterbangan. Satu persatu dari anak laki-laki yang di sana pun mundur, kemudian saling menatap. Mereka bergidik ngeri, dan lari kocar-kacir ke rumah masing-masing. Seketika guntur menggelegar, hujan badai tiba-tiba menerpa kota yang dijuluki sejuta teknologi tersebut. Seketika listrik di kota sejuta teknologi itu pun mati, seolah peradaban kembali ke zaman purba, di mana segala akses sulit. Apalagi manusia saat itu sudah bergantung pada teknologi canggih dan modern. Perusahaan AI yang paling diagung-agungkan tak bisa berkutik. Mereka mengalami kerugian yang amat besar. Robot-robot yang terbuat dari teknologi kecerdasan buatan pun berongsokan. Keadaan terus memburuk selama 1 bulan lamanya. Ketika penduduk kota AI mulai kekurangan sebab badai satu hari itu, tiba-tiba muncul sosok lelaki tampan yang entah datangnya dari mana, menawarkan segala macam bantuan. Namun, jika diperhatikan dengan seksama dan penuh ketenangan, ada yang janggal dengan pria tampan tersebut. Bagaimana bisa ada manusia yang tingginya seujung tombak? Bahkan terkadang salah satu bola matanya keluar mengelinding ke jalan. Tetapi, sesaat kemudian kembali lagi ke pemiliknya. Bukan hanya itu, rambut yang cepat rapi, bahkan terkadang terlihat keriting bat singa. Kemudian terdapat coretan di dahinya, bertuliskan lafaz Arab yang berbunyi kafira. Elon Musk adalah orang pertama yang mempercayai segala perkataan Doja, laki-laki asing yang entah datang dari mana, sebagai pemilik sekaligus pemimpin di kota AI. Elon Musk membawa pengaruh besar pada kepercayaan penduduk, hingga banyak dari mereka berbondong-bondong menjadi pengikutnya. Elon Musk dan Doja, pria tampan berwajah singa, berjabat tangan, seraya disambut tepuk tangan oleh penduduk AI. Berita tentang keberadaan Doja sang penyelamat pun sampai ke pelosok desa. Orang-orang berbondong-bondong ingin menemuinya, termasuk para wanita yang merengek, menangis, mengamuk, meminta pada suaminya, ayahnya, dan anak laki-lakinya untuk mengizinkannya pergi ke kota menemui pria bernama Doja yang terkenal tampan dan sakti. Tetapi, salah satu pemuka agama yang baru turun gunung dari masa perenungan merasa heran dengan kejadian di desanya. Ia pun seketika berdiri di hadapan para wanita sambil berkhotbah, "Wahai laki-laki yang masih tersisa di desa ini, bawalah anak-anak perempuan kalian, istri, dan ibu kalian ke rumah. Ikatlah mereka dengan sangat kencang." Seraya berdoa kepada Tuhan agar terhindar dari segala macam tipu daya Doja yang terkutuk, ungkap si pemuka agama, yang ucapannya kian diprotes oleh para wanita yang seperti kehilangan kesadaran. "Tapi kita semua kelaparan sesepuh, tidakkah kau kasihan dengan kami?" Salah seorang pria balik marah pada pemuka agama. Ia bahkan melakukan perbuatan ekstrem di depan banyak orang. "Apakah Tuhan menginginkan kita mati kelaparan?" Pemuka agama merenung sejenak. Dari wajahnya yang tua keriput, kedua bola matanya menangis sejadi-jadinya, hingga membasahi seluruh bajunya yang lusuh, dan berkata lagi, "Wahai anak muda, sesungguhnya makanan bagi umat beragama saat Doja datang adalah berdoa. Tidakkah Anda ingat? Leluhur kita sudah memperingatkannya, bahkan sebelum kalian lahir. Bersabarlah, tunggu sang imam datang," kata pemuka agama. Di sisi lain, Doja sudah membuat agenda untuk berkunjung ke desa-desa, membuat para wanita kegirangan. Sementara yang masih ada setitik rasa iman di hatinya berharap, sang Doja tak pernah mengunjungi desa mereka. Lebih baik mati kelaparan, daripada harus menggadaikan iman.